Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 15 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umatnya butuh bersukacita dan menangis bersama-sama. Manusia tidak dapat sangat mengasihi Tuhan dan sesamanya seperti dirinya sendiri dan menjadi bagaikan sedingin gunung es. Sering sekali sesama umat manusia tidak hanya mengambil alih kasih umat manusia yang mengarah kepada Allah dari kasih yang menjadi hak Allah Bapa, tetapi mereka juga mengambil alih dari yang seyogianya dimiliki sesama manusia yang dijadikan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kasih adalah bagaikan suatu tanaman yang dinyatakan dengan pertumbuhan yang bersifat surgawi, dan hal yang sedemikian itu harus dipupuk, dipeliharakan dengan sebaik-baiknya. Hati yang dipenuhi dengan kasih sayang, kata-kata yang jujur dan penuh kasih akan membuat keluarga bahagia, damai sejahtera, dan memberikan suatu pengaruh yang meninggikan hati, jiwa, dan akal budi bagi semua orang yang berada dalam ruang lingkup pengaruh sesama umat milik Tuhan Yesus Kristus ini. Keteladanan dari Kristus yang dicontohkan di luar dari kebiasaan umatnya berupa kelemah lembutan yang tiada bandingnya itu, di mana oleh kasihnya yang panjang, lebar, luas, tinggi, dan dalam itu, dia bisa dan dapat menyelami perasaan seluruh umat manusia. Dia menangis dengan mereka yang menangis, bergembira dengan orang yang bergembira, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi tabiat maupun kelakuan semua orang yang mau mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Dia yang dipenuhi dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan kata-kata dan tindakan yang lemah lembut, umat manusia akan berusaha menjadikan jalan itu mudah bagi kaki yang letih. Di sekitar hidup kita terdapat adanya hati, jiwa, dan akal budi kita umat milik Tuhan Yesus Kristus yang menderita. Di sana-sini dan dimanapun kita bisa menemukan kondisi sesama kita yang seperti itu. Marilah kita mencari orang yang menderita ini dan mengucapkan sepatah kata yang sesuai dengan keadaan untuk menghibur hati mereka. Biarlah kita senantiasa menjadi saluran berkat kasih sayang yang sudah kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk kita boleh salurkan juga kepada orang lain melalui diri kita dan keluarga kita, bagai mengalirnya air yang bebas yang untuk juga disebarkan, diberikan dengan penuh belas kasihan sebagai hal yang menyejukkan hati dan menyegarkan. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Ibrani di pasal 13 ayat 15 dan ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu ini, bahwa kami sebagai umat-Mu yang tidak hanya Tuhan ciptakan, yang tidak hanya Tuhan peliharakan, bimbing dan selalu tuntun kami, tetapi Tuhan juga senantiasa mau untuk memperhatikan, mempedulikan segala keberadaan kami setiap saatnya, sehingga kami juga harus menyalurkan berkat itu kepada kami, kepada sesama kami tanpa memandang siapapun mereka ya Bapa. Kami dapat memperbuat hal yang sifatnya bersukacita, bergembira dengan orang yang bersukacita, bergembira itu, dan menangis juga dengan mereka yang menangis secara bersama-sama, gunanya untuk saling menguatkan di antara kami, untuk menjaga tentang kesetiaan, ketaatan kami kepada Tuhan, dan boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu itu sendiri. Mampukan kami juga ya Bapa, untuk sungguh-sungguh boleh melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu itu di dalam hidup kami ke masa depan. Kami juga tetap mempertahankan bagaimana janji Tuhan untuk membawa kami kepada kehidupan yang kekal kelak di kemudian hari, ketika Tuhan pada waktu-Mu akan membawa kami bersama-sama kepada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami umat-Mu. Maka sambutlah juga harapan dan doa kami kepada diri kami sendiri yang saat ini dalam pergumulan akibat kuasa sakit penyakit yang sungguh sangat mengganggu diri kami, berat maupun ringan. Tetap kami percaya Tuhan akan mengangkatnya, Tuhan akan menunjukkan mujizat kepulihan dan kesembuhan bagi tubuh kami maupun juga kerohanian kami. Kami percaya dan mau sambut doa kami hanya kepada-Mu ini, hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dengan sepenuh hati. Amin.